Saya udah cukup lama nggak ngobrol mengenai ekonomi, tapi mungkin udah saatnya karena kita melihat adanya beberapa dinamika yang menarik terkait bukan hanya ekonomi dunia, tapi ekonomi kawasan dan di dalam negeri. Nah, mungkin mulai dengan perbandingan pertumbuhan pendapatan per orang di Asia Tenggara dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan per orang di kawasan-kawasan lainnya. Apakah itu di Asia Selatan ataupun di Eropa Timur dan juga Tiongkok. Di Asia Tenggara, pertumbuhan pendapatan per orang itu dalam 30 tahun terakhir itu kurang lebih 3 kali lipat. Itu luar biasa, karena ASEAN atau Asia Tenggara itu terdiri dari 10 negara dan perekonomian, dan itu sangat berbeda yang paling kaya dengan yang paling miskin. Tapi kalau dibandingin dengan Tiongkok, pertumbuhan pendapatan per orang mereka dalam 30 tahun terakhir untuk periode yang sama, itu mereka tumbuh 10 kali lipat. Ini luar biasa. Tiongkok ini apalagi semenjak mereka masuk sebagai anggota di World Trade Organization setelah tahun 2000, mereka tuh sangat bisa menunjukkan sebagai pabrik untuk dunia. Tapi juga yang perlu dicatat adalah Tiongkok itu di tahun 90 itu dimulai dengan mungkin pendapatan per orang yang jauh lebih rendah daripada sekarang. Jadi base-nya mereka itu relatif rendah dibandingkan apa yang kita lihat, tapi ujung-ujungnya kita harus acung jempolin pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Nah, kalau kita bandingkan perekonomian atau pendapatan per orang di Asia Tenggara dibandingkan dengan di Eropa Timur, kita lebih baik. Kita tumbuh hampir 3 kali lipat, sedangkan di Eropa Timur mereka tumbuh hanya 2,1 kali lipat. Ini prestasi yang luar biasa untuk kita semua di Asia Tenggara, tapi tentunya mengingat Tiongkok itu prestasinya jauh lebih baik secara pendapatan per orang, kita punya PR ke depan. Dan saya cukup yakin kita bisa melakukan beberapa hal yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, kalau kita indeksasikan pendapatan per orang di negara-negara di Asia Tenggara dan beberapa negara di Asia Selatan, kelihatan kalau berdasarkan indeks terhadap tahun 90 sebagai basis, Vietnam ini luar biasa. Mereka sudah meningkat pesat sekali sampai tahun 2019 dibandingkan apa yang mereka lewati di tahun 1990. Sedangkan Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia itu kenaikan pendapatan per orangnya itu di bawah pendapatan per orang atau pertumbuhan pendapatan per orang yang terjadi di Vietnam. Dan tentunya ini dengan catatan kalau pendapatan per orang itu diindeksasi dengan base di tahun 1990. Apa aja sih faktor-faktor yang menopang pertumbuhan di Asia Tenggara selama ini, dan kalau kita bandingkan dengan faktor-faktor yang sama terkait dengan Tiongkok, Asia Selatan, dan Eropa Timur, dari sisi bagaimana Asia Tenggara itu mempromosikan bisnis dibandingkan tahun 2000, di tahun 2020 kita sudah bagus sekali. Dan kita sudah sebagus apa yang Tiongkok juga sudah lakukan di tahun 2020 apabila dibandingkan apa yang Asia Tenggara lakukan di tahun 2000 dan apa yang Tiongkok lakukan di tahun 2000. Tapi kalau kita lihat dalam konteks bagaimana Asia Tenggara itu bisa memberdayakan kompetisi yang sehat, kita masih kurang. Sedangkan di Tiongkok mereka itu sudah sangat bisa memberdayakan kompetisi yang sehat di kalangan komunitas dunia usaha. Tentunya terkait investasi, Asia Tenggara udah semakin baik dibandingkan tahun 2000 untuk tahun 2020, sama juga dengan Tiongkok. Tapi mungkin yang kurang ini terkait dengan hal-hal seperti governance di pemerintahan
terkait juga dengan gimana pemerintah atau beberapa pemerintah di Asia Tenggara itu melakukan investasi untuk pendidikan dan bagaimana masing-masing dari 10 negara di ASEAN atau Asia Tenggara itu masih kurang untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Ini adalah hal-hal yang mana Tiongkok itu relatif lebih baik. Tapi di sini kelihatan dalam grafik yang kita tampilkan PR-PR yang harus dilakukan oleh Asia Tenggara ke depan itu terkait dengan bagaimana kita bisa memberdayakan kompetisi atau persaingan yang lebih sehat, governance yang lebih membuahkan semangat kelembagaan atau institutional building, bagaimana kita juga harus lebih melakukan investasi terhadap pendidikan dan juga untuk infrastruktur. Dan kalau hal-hal ini dilakukan dalam 5, 10, 20, 30 tahun ke depan, ini akan sangat membuahkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan pertumbuhan pendapatan per orang yang mungkin beda dibandingkan apa yang kita lihat dibandingkan 20 atau 30 tahun terakhir ini. Faktor-faktor yang positif untuk kita ke depan ini ada banyak. Yang pertama mungkin yang harus kita highlight adalah teknologi. Bagaimana teknologi itu sudah kelihatan sangat disruptif. Di Indonesia itu disruptif terhadap dua sektor yang nyata, yaitu transportasi dan retail. Tapi kita juga melihat bahwasanya dengan aplikasi teknologi yang relatif masih low tech dibandingkan high tech, kita sudah bisa menyaksikan perubahan drastis secara positif dalam konteks produktivitas. Nah, ini akan terus diberdayakan untuk bukan hanya sektor yang sama, tapi diberdayakan untuk berbagai sektor lainnya, sehingga kita bisa melihat atau berharap bahkan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara ini akan bisa lebih positif dengan pemberdayaan disruptor teknologi yang sudah kita saksikan dan lebih nyata ke depan. Kita untuk menjadi negara yang dependent banget di digital economy, of course we need something like pemberdayaan manusia di bidang itu, gitu kan. Iya. Di deep tech tadi. Yang kedua, faktornya adalah dividen dari Tiongkok. Selama Tiongkok itu tumbuh, itu akan imbas ke Asia Tenggara. Dan kita sudah merasakan bukan hanya dari sisi permodalan, tapi kita juga merasakan dari sisi pemberdayaan teknologi. Dan ini akan terus berkesinambungan untuk 20-30 tahun ke depan. Ini yang seringkali disebut sebagai the China dividend. Faktor ketiga yang menopang pertumbuhan Asia Tenggara ke depan adalah demografik yang relatif masih muda dan akan terus muda untuk beberapa periode ke depan. Ini yang akan memicu pertumbuhan konsumsi yang cukup sehat di kalangan anak-anak muda di Asia Tenggara. Yang keempat, faktornya adalah stabilitas moneter. Tentunya sistem perbankan di Asia Tenggara itu sudah melakukan pembenahan semenjak krisis keuangan Asia di tahun 98 dari sisi store modal, dari sisi bagaimana kita bisa membangun governance yang lebih risk averse, gimana kita lebih prudent, itu sudah kelihatan dan tercermin dalam metrik-metrik perbankan yang lebih menunjukkan stabilitas moneter. Dan juga pengumpulan devisa untuk seluruh 10 negara di Asia Tenggara itu sudah jauh lebih robust dibandingkan apa yang kita saksikan 10-20 tahun yang lalu. Faktor kelima ini adalah Vietnam sebagai the pace setter. Vietnam itu sudah menunjukkan bahwa mereka itu sudah bisa menarik investasi dari manapun, bukan hanya dari Tiongkok, tapi juga dari negara-negara barat, dari Eropa, Amerika, dan dari mancanegara, lebih dari negara-negara ASEAN lainnya. Dan mereka juga kelihatan sangat tekad untuk menjadikan dirinya sebagai hub teknologi, dan ini harus diwaspadai secara positif oleh beberapa negara Asia Tenggara lainnya, karena mereka itu ingin sekali menyusul Singapura yang sudah menjadi hub untuk teknologi, pendidikan, perbankan, modal, dan segalanya. Tentunya yang terakhir adalah Singapura yang selama ini sudah menjadi hub untuk teknologi,
enabled disruptors untuk kepentingan talenta atau human capital, untuk modal, untuk hukum dan soft infrastructure lainnya. Dan ini sudah terbukti dan nggak ada alasan untuk Singapura itu untuk semakin lamban untuk bisa menjadi hub tersebut. Tentunya ada concern untuk Asia Tenggara ke depan yang nyata itu adalah politik yang kadangkala itu nggak terlalu predictable atau nggak bisa diprediksi di beberapa negara di Asia Tenggara. Dan ini tentunya membuahkan semangat kelembagaan yang agak suboptimal atau tidak seoptimal seperti apa yang mungkin kita saksikan di beberapa negara lainnya di Asia Tenggara, tapi juga seperti apa yang kita saksikan di apakah itu di Tiongkok ataupun di kawasan-kawasan lainnya yang lebih bisa menunjukkan stabilitas politik dan tentunya bisa menunjukkan institutional building yang lebih nyata. Yang kedua yang bisa menjadi concern untuk pertumbuhan Asia Tenggara ke depan adalah instabilitas geopolitik yang mungkin sudah termanifestasi di Ukraina akhir-akhir ini, tapi juga bisa termanifestasi di beberapa tempat, titik, atau kawasan lainnya yang tentunya bisa menggonjang-ganjing titik temu antara supply dan demand. Tentunya Asia Tenggara itu memerlukan persaingan yang lebih sehat. Apabila kita lihat di Singapura, bagaimana Singapura itu bisa menunjukkan kapasitas yang luar biasa untuk memicu masyarakat luas untuk mendirikan bisnis yang baru. Bahkan rasio pendirian bisnis per 1.000 orang dewasa itu lebih dari 9 usaha yang didirikan. Sedangkan di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Indonesia, Thailand, itu pendirian usaha baru per 1.000 orang itu hanya 0,3 sampai 1 saja. Ini masih sangat suboptimal dan PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa memberikan motivasi ataupun insentif ke masyarakat luas untuk lebih berani mengambil risiko, lebih cepat dan berani mendirikan usaha yang baru. Dan pertama, yang selalu gue gerendengin birokrasi gue tuh tolong terbitkan regulasi orang bisa mulai usaha di rumah sendiri. Sehingga kita bisa meningkatkan rasio tersebut seperti apa yang kita saksikan bukan hanya di Singapura, tapi seperti di Tiongkok. Di Tiongkok juga rasio pendirian usaha per 1.000 orang itu 8 sampai 9 usaha baru per 1.000 orang. Itu mungkin bisa menjadi acuan untuk kita meningkatkan kewirausahaan di Asia Tenggara secara umum. Ada juga yang harus diperhatikan oleh Asia Tenggara. Ini terkait permodalan. Kalau kita lihat FDI atau Foreign Direct Investment, Singapura itu rata-rata bisa menarik modal per orang per tahun itu sejumlah 16 sampai 19 ribu dolar. Ini sangat luar biasa. Jepang juga sangat tinggi, tapi kalau kita lihat negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk di Thailand, Filipina, dan Indonesia, ini mereka hanya secara rata-rata bisa menarik modal per orang per tahun itu di kisaran antara 100 sampai 400 dolar. Bahkan kalau kita perhatikan, Vietnam itu sudah bisa menunjukkan kapasitas yang luar biasa untuk menarik modal dari mancanegara, jauh lebih tinggi daripada apa yang dilakukan atau kita saksikan di negara-negara ASEAN lainnya. Vietnam sudah terbukti bisa menarik modal di level di atas 1.000 dolar per orang per tahun. Ini cermin dari bukan hanya kehausan masing-masing negara, tapi ini juga cermin dari mungkin saja penegakan hukum di negara terkait. Semakin keyakinan calon investor dari mancanegara terkait dengan penegakan hukum di negara masing-masing, semakin mereka berani mendemokratisasikan modal, semakin mereka berani menggelontorkan modal untuk diinvestasikan di negara masing-masing.
Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah-istilah seperti inflasi, bahkan stagflasi. Kalau kita lihat, yang pertama adalah terkait stagnasi perekonomian atau melambatnya pertumbuhan ekonomi di mancanegara, khususnya di negara-negara maju seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat. Ini lebih dikarenakan belum kembalinya permintaan agregat ke level seperti yang kita lihat di tahun 2019 atau pra-COVID. Tentunya kita sudah melihat mobilitas semakin meningkat, kita sudah melihat di beberapa negara herd immunity juga sudah mulai tercapai, tapi tentunya permintaan agregat atau aggregate demand itu belum mencapai level yang kita lihat pra-COVID di tahun 2019. Di samping itu, kita juga melihat telah terjadinya disrupsi terhadap pasok agregat atau aggregate supply. Ini dikarenakan dua faktor utama. Yang pertama ini adalah zero COVID policy atau kebijakan zero COVID di Tiongkok yang masih membatasi mobilitas untuk manusia, barang dan jasa ditransportasikan dari titik A ke titik lainnya. Ini yang memperlambat pemasokan atau proses pemasokan sehingga terjadilah kenaikan harga. Dan tentunya faktor kedua yang menyebabkan terbatasnya aggregate supply ataupun pasok agregat ini adalah event atau episode geopolitik di Ukraina dengan diserangnya Ukraina oleh Rusia, di mana kita mengetahui bahwa Rusia itu adalah yang memasok 30-40% pasok gas untuk Eropa secara keseluruhan, dan tentunya Rusia dan Ukraina itu adalah pemasok kurang lebih 30% untuk jagung dan gandum. Sehingga kita melihat bahwasanya barang dan jasa pemasokannya terdisrupsi dan energi atau komoditi energi itu juga terdisrupsi, pangan juga komoditinya terdisrupsi. Ini yang menyebabkan kenaikan harga atau inflasi di banyak sekali negara. Tentunya istilah stagflasi ini adalah manifestasi dari menurunnya pertumbuhan ekonomi di banyak negara, tapi juga dengan kenaikan harga atau kenaikan inflasi di banyak negara. Ini lebih dikarenakan beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat yang sudah mencapai resesi secara teknis, yaitu mereka melewati kontraksi ekonomi selama 2 kuartal. Kita sudah menyaksikan pengumuman-pengumuman dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Eropa Barat, dan juga inflasi yang cukup tinggi antara 7-9% di negara-negara tersebut di Eropa Barat dan Amerika Serikat. On a hot and steamy summer day, word that inflation remains hot but maybe losing steam was welcome news at the White House. Jobs are booming and Americans are working, and we're seeing some signs that inflation may be beginning to moderate. Dua fenomena, yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi, bahkan kontraksinya ekonomi yang terjadi di negara-negara tersebut bersamaan dengan kenaikan inflasi. Ini agak-agak merupakan paradoks karena biasanya kalau terjadi kenaikan harga itu merupakan cermin dari kenaikan pertumbuhan ekonomi, dan ini tentunya pertanyaannya adalah apakah ini akan berkepanjangan situasi yang inflationary atau kental dengan inflasi. Saya berpendapat bahwa ini tidak akan berkepanjangan berdasarkan beberapa data. Tentunya kalau kita lihat di toko-toko besar di negara-negara maju, anggaplah di Amerika Serikat seperti Walmart, Costco, Target, dan lain-lain, itu level inventory di sana itu sudah sangat tinggi dan tidak berputar. Dan tidak berputarnya inventory itu tentunya mencerminkan bahwasanya
daya beli itu ada keterbatasan dan juga mencerminkan penyikapan mereka untuk menurunkan harga dalam waktu dekat, mengingat bahwasanya mereka itu adalah toko-toko discount yang dengan diskon yang mereka sudah berikan selama ini tetap mereka tidak bisa menjual. Ini hanya bisa diakhiri dengan pemberian diskon yang lebih besar, dan itu tentunya akan membuahkan penurunan harga dan tentunya akan berdampak terhadap penurunan inflasi ke depan. Faktor kedua yang menyebabkan pendapat bahwasanya inflasi ini hanya sementara saja, ini adalah yang dulu kita lihat buruh atau tenaga kerja itu yang sulit didapatkan, itu sekarang sudah mulai teratasi. Pemasokan buruh dan tenaga kerja itu sudah jauh lebih berkenan sekarang dibandingkan sebelum-sebelumnya, dan ini akan menyebabkan rodanya akan lebih berputar sehingga disrupsi terhadap pasok itu akan teratasi, sehingga tentunya inflasi itu akan menurun. Yang ketiga adalah kalau saya lihat data mengenai pertumbuhan pasok uang atau money supply, ini sangat beda. Akhir-akhir ini pertumbuhan pasok uang itu sudah hanya sekitar 5-7% saja dibandingkan di tahun lalu di Amerika Serikat. Itu pertumbuhan money supply atau pasok uang itu beranjak di level 25-30%, jauh lebih tinggi. Dan biasanya kalau money supply atau pasok uang itu peningkatannya itu tidak seperti sebelum-sebelumnya, itu akan diekori dengan penurunan inflasi karena tentunya lebih terbatasnya jumlah uang yang ada di sistem perekonomian. Yang keempat, yang menyebabkan mungkin inflasi ini akan sementara saja atau transitory, bank sentral di beberapa negara maju, khususnya di Amerika Serikat, itu mereka sudah melakukan kenaikan suku bunga cukup secara berarti, walaupun sikap ini bisa dianggap telat, dan mereka beberapa kali dalam beberapa kuartal itu memberikan forward guidance untuk periode berikutnya agak-agak salah, tapi dengan kenaikan suku bunga akhir-akhir ini dan rencana mereka untuk menaikkan suku bunga ini akan membantu untuk mengatasi inflasi di kemudian hari. Nah, yang mungkin perlu di-highlight di sini adalah perbedaan antara stagflasi yang kita alami di berbagai negara-negara maju di dunia sekarang dibandingkan apa yang kita saksikan di tahun 70-an. Here in New Jersey, 10% of the workforce is unemployed. Across the nation, the average is 8%. Di tahun 70-an itu juga mengalami stagflasi, itu dikarenakan kejutan pasok juga untuk energi, tentunya karena terjadinya perang di Timur Tengah dan sabotase dari produsen-produsen minyak, dan waktu itu hal-hal seperti itu disikapi jauh lebih proaktif dan jauh lebih agresif oleh negara seperti Amerika Serikat secara moneter dan fiskal. Mereka tuh lebih berani melakukan pencetakan uang sehingga money supply atau pasok uang itu meningkat terus, dan mereka juga lebih berani mengambil sikap fiskal untuk melakukan penggelontoran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya, sehingga kita melihat bahwasanya inflasi di tahun 70-an itu berkepanjangan, bahkan sampai di akhir tahun 70-an. Sedangkan kalau sekarang saya berpendapat agak beda dengan tahun 70-an, di mana pertumbuhan pasok uang itu sudah mulai dibatasi, kenaikan suku bunga juga lebih proaktif, dan juga pasok komoditi pangan, barang dan jasa itu disrupsinya mungkin tidak seperti apa yang kita saksikan di tahun 70-an. Dampak terhadap Indonesia dari supply shock atau kejutan pasok ini lebih terasa di negara-negara maju, khususnya di Eropa Barat yang sangat dekat dengan peristiwa di Ukraina atau serangan Ukraina oleh Rusia.
dan juga di Amerika Serikat dikarenakan langkanya lapangan kerja atau jumlah buruh yang bisa mengisi lowongan atau lapangan kerja yang ada di sana, di mana di Indonesia pemberdayaan buruh itu lebih baik secara relatif dibandingkan negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Dan tentunya di Indonesia supply shock atau kejutan pasok terkait pangan dan energi itu relatif lebih rendah dibandingkan tempat-tempat lainnya. Dan yang ketiga adalah ruang fiskal dan moneter di Indonesia akhir-akhir ini sangat diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas dalam beberapa bulan terakhir ini, sehingga kita juga bisa menyaksikan peningkatan dalam cadangan devisa kita dan peningkatan dalam ruang fiskal kita juga. Resesi di beberapa negara maju akan mempengaruhi tentunya permintaan untuk komoditas yang diproduksi di Indonesia. Kita juga tentunya bisa mengantisipasi penurunan harga komoditas energi yang diproduksi di Indonesia dalam waktu dekat, mengingat bahwasanya daya beli di negara-negara maju itu sudah cukup berarti penurunannya akhir-akhir ini dan terus akan kelihatan menurun dalam beberapa waktu ke depan. Sehingga apa yang kita harus lakukan ke depan adalah untuk memastikan bahwasanya permintaan untuk kepentingan produksi dan konsumsi di dalam negeri itu terus bisa ditingkatkan agar kita tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia ke depan. Topik Bitcoin akhir-akhir ini agak semakin populer, bukan karena harganya turun secara berarti. Kita tentunya menyadari setiap kali Bitcoin ini melewati atau mengalami koreksi, itu koreksinya cukup sangat berarti, dan rata-rata secara teknis koreksi yang dialami oleh Bitcoin itu kurang lebih 70-80% dari titik tertinggi sebelum koreksi tersebut terjadi. Yang saya mau highlight di sini adalah apa itu Bitcoin. Saya sengaja hanya mau meng-highlight Bitcoin dibandingkan currency atau mata uang kripto lainnya, karena kalau menurut saya ini cukup menarik. Bitcoin itu adalah software yang terdistribusi untuk kepentingan satu, untuk menyimpan nilai yang bisa dialihkan secara peer-to-peer dari poin A ke poin B tanpa diperlukannya verifikasi oleh pihak ketiga, termasuk pemerintah atau fiat, dengan cara yang bisa dibilang real-time, transparan, akuntabel, dan tidak perlu berdaulat ke siapapun dan tidak bisa diblok oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah ini adalah sistem yang terdesentralisir yang semakin diminati oleh generasi muda, apakah itu generasi Y, Z, ataupun penerus, yang mana mereka itu sudah mulai gelisah dengan sistem yang sentralistis karena kadangkala nggak real time transaksinya, kadangkala nggak akuntabel, dan itu adalah kenyataan yang sudah kita saksikan selama ini. Beberapa alasan lain yang menyebabkan popularitas Bitcoin itu semakin meningkat dibandingkan mata uang fiat. Yang pertama adalah tidak adanya standar emas lagi. Kita mengetahui bahwasanya standar emas itu dirangkul oleh perekonomian maju di abad ke-19, tapi itu ditiadakan oleh Bank Sentral Inggris di awal mula Perang Dunia Pertama di tahun 1914, karena mereka berkepentingan untuk melakukan pendanaan untuk perang, dan mereka tentunya untuk melakukan pendanaan untuk perang tersebut mereka mau nggak mau harus melakukan pencetakan uang, dan sehingga standar emas itu ditiadakan, dan ini juga semakin termanifestasi dalam sikap-sikap yang dilakukan oleh beberapa bank sentral negara-negara maju lainnya.
Tentunya Amerika Serikat itu mereka meniadakan standar emas di tahun 1971. Necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Unsur kedua yang bisa menjadi alasan kenapa popularitas Bitcoin ini meningkat adalah dilakukannya pencetakan uang yang dengan skala yang luar biasa akhir-akhir ini. Semakin mereka mencetak uang, tentunya semakin pasok mata uang fiat tersebut semakin tidak terbatas atau semakin infinite. Tentunya semakin pasok apapun itu semakin tidak terbatas, semakin harga per unitnya itu semakin menurun. Dan itu yang menyebabkan kenapa orang itu terus-menerus mencari alternatif terhadap mata uang fiat. Unsur berikutnya adalah manajer portfolio itu terus-menerus berkepentingan untuk melakukan diversifikasi. Untuk melakukan bukan hanya diversifikasi tapi hedging. Dan tentunya mereka untuk melakukan diversifikasi, mereka tuh terus-menerus mencari kelas aset yang baru. Tentunya Bitcoin ataupun kripto itu cukup convenient dijadikan sebagai kelas aset yang baru untuk kepentingan diversifikasi yang harus dilakukan oleh manajer portfolio di mancanegara. Hedging ini penting sekali karena korelasi antara apakah itu real estate, bond dengan saham terhadap inflasi itu semakin meningkat sehingga diperlukanlah kelas aset yang baru yang mana korelasi antara kelas aset yang baru ini dengan inflasi itu lebih rendah daripada korelasi yang ditemukan antara aset-aset yang lainnya dengan inflasi. Tentunya kita melihat dalam sejarah uang atau pasok uang itu secara keseluruhan itu tumbuh per tahun kurang lebih 14%. Kalau kita lihat dalam 60 tahun terakhir, ini pertumbuhan pasok yang sangat luar biasa. Dibandingkan pertumbuhan pasok emas yang rata-rata itu dalam beberapa tahun terakhir itu hanya 1,4%. Dari situ kita udah melihat bahwasanya jumlah uang ini semakin banyak, semakin dicetak, sehingga intrinsic value atau nilai intrinsik uang itu semakin menurun dikarenakan pasoknya itu semakin banyak dibandingkan pasok emas yang hanya meningkat itu kurang lebih 1,4% per tahun. Kalau kita melihat Bitcoin itu semenjak diluncurkan di tahun 2009 oleh orang yang katanya bernama Satoshi Nakamoto, ini dilakukan proses penambangan dan tentunya dalam beberapa tahun terakhir penambangan Bitcoin menuju ke unit ke 21 juta, sekarang yang sudah ditambang tuh 17-18 juta, itu peningkatan pasok Bitcoin setelah ditambang itu kurang lebih 1,8% per tahun. Jadi kita bisa membandingkan di sini antara pertumbuhan pasok uang dengan pertumbuhan pasok emas dengan pertumbuhan pasok Bitcoin. Semakin kita nggak bisa menghindar atau menghindari Bitcoin dikarenakan ini adalah kelas aset baru yang jumlahnya itu sangat terbatas yaitu di 21 juta unit dan penambangan yang sudah dilakukan itu hanya membuahkan penambahan pasok hanya 1,8% yang cukup sangat terbatas dibandingkan pertumbuhan pasok terkait uang atau money supply. Nah, era standar emas seperti tadi saya sampaikan itu berakhir di tahun 1914 dikarenakan kepentingan pemerintah Inggris atau Bank Sentral Inggris untuk mendanai Perang Dunia Pertama dikarenakan mereka mengambil sikap untuk melibatkan diri di Perang Dunia Pertama. Namun sebelum-sebelumnya di abad ke-19 standar emas itu sangat berlaku dan itu lebih menciptakan stabilitas moneter bahkan stabilitas fiskal juga
Tapi ini sangat berubah semenjak tahun 1914, bahkan dengan keterlibatan negara-negara Eropa Barat, termasuk Inggris di Perang Dunia Pertama, apalagi di Perang Dunia Kedua, semakin mereka itu kesulitan untuk meningkatkan pasok emas, semakin mereka itu teradiksi untuk melakukan pencetakan uang dan tentunya melepaskan diri dari standar emas. Dan akhirnya Amerika Serikat yang mendapatkan pasok emas banyak sekali dari Inggris dan negara-negara Eropa lainnya sebagai kompensasi untuk bantuan Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua untuk Eropa. Amerika Serikat sendiri akhirnya kelabakan karena mereka juga akhirnya kurang pasok emasnya dan mengambil keputusan untuk meniadakan standar emas di tahun 1971. Nah, ini sebagai ilustrasi saja, kalau kita melihat kelas-kelas aset yang ada di dunia ini, kalau kita lihat jumlah uang yang ada, itu di seluruh dunia itu kurang lebih 100 triliun dolar. Ini banyak sekali, dan tadi saya sudah sampaikan pertumbuhan money supply atau pasok uang itu per tahun kurang lebih 14% dalam 60 tahun terakhir. Sedangkan bond atau instrumen minjem atau pinjam, itu jumlahnya lebih besar daripada uang dan itu sudah mencapai 120 triliun dolar, dan ini lebih dikarenakan pasok uang yang meningkat dan yang harus diinvestasikan di berbagai instrumen, dan bond itu menjadi instrumen yang cukup menarik untuk diinvestasikan. Tapi banyak yang nggak menyadari bahwasanya dengan dipasoknya uang lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya, itu sangat membuahkan inflasi. Dan tentunya kalau kita memegang bond, suku bunga atau bunga yang kita terima itu harus dikurangi dengan level inflasi yang ada di saat itu, sehingga kalau kita hitung-hitung itu secara real return yang kita dapatkan dari bond itu sebetulnya agak-agak sedikit terinflasi dikarenakan pertimbangan inflasi yang tadi. Yang ketiga adalah saham. Kalau kita hitung kapitalisasi pasar saham di seluruh dunia itu kurang lebih 110 triliun dolar. Ini mencerminkan bukan hanya adanya uang atau semakin banyaknya uang, tapi juga mencerminkan peningkatan produktivitas di berbagai manusia dan perusahaan di seluruh dunia. Yang keempat, ini kelas aset properti atau real estate yang semakin menggelembung, bahkan lebih dari 3 kali lipat dari PDB dunia sekarang. Jadi kalau kita hitung perekonomian dunia itu 90-100 triliun, nilai properti yang ada di dunia itu kok bisa lebih dari 3 kali lipat dari total perekonomian dunia sebesar 90-100 triliun dolar. Emas yang ada di dunia ini hanya kurang lebih 10 triliun dolar, sedangkan Bitcoin ini 1 triliun dolar. Nah, tentunya pertanyaan berikutnya adalah, ini gimana ini Bitcoin ke depan? Apakah Bitcoin ini bisa mempengaruhi kelas aset lainnya yang sudah dan akan terus dipengaruhi oleh pencetakan uang? Saya rasa dalam batas logika, apabila filosofi Bitcoin sebagai kelas aset yang desentralistis dan lebih menciptakan akuntabilitas, transparansi, dan real time, di mana ini juga sangat terbatas pasoknya, dan ini juga bisa mencari titik temu antara kelas aset seperti emas yang bisa travel over time, tapi tidak bisa travel over space, dengan kelas aset satunya namanya uang yang bisa travel over space karena ringan, tapi nggak semestinya bisa travel over time dikarenakan inflasi dan devaluasi. Bitcoin ini mungkin bisa dianggap sebagai interseksi antara dua kelas aset tersebut, yaitu money dan emas. Dan mungkin saja Bitcoin ini ke depan, apabila terus bisa dipertanggungjawabkan, ini bisa meningkat kapitalisasi pasarnya, okupasinya, dan bahkan bisa mengambil alih porsi yang sudah dimiliki oleh apakah itu emas, apakah itu real estate, ataupun bond. Saya nggak yakin apakah Bitcoin itu akan segampang seperti yang kita kira untuk mengambil alih posisinya saham
dikarenakan saham atau equity itu adalah cermin atau manifestasi dari kemajuan manusia untuk terus-menerus meningkatkan produktivitasnya.